kalau dari sudut pandangku, dari mataku, menurutku Pak Jokowi ini bukan manusia biasa. Artinya dia emang punya aura kepemimpinan yang kuat, dia punya wibawa, dia karismatik, dan kepribadiannya memang tulus gitu. Makanya dicintai. Nah ternyata masyarakat bukan ternyata, dan masyarakat biasa tuh senang dengan model pemimpin seperti itu. Yang kebakaran jenggot tuh pesaing-pesaingnya aja. Jadi dicari-cari kesalahan Pak Jokowi. Karena cintanya ditolak masyarakat. Gitu ya, takut ditolak masyarakat karena wibawanya Pak Jokowi kan gitu. Kalau takut ditolak masih ada kesempatan. Jangan takut, semangat. Oke. Ya, gitu. Ya kalau disadari dengan sesadar-sadarnya kan sudah bicara kan bahwa 2024 itu akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi kan, dan itu ada di undang-undang. Nah kenapa sih rusuhnya sampai lewat batas? Ya itu dia. Kenapa sih? Nggak tahu nih. Gitu. Padahal udah ya bentar lagi kelar kan. Seperti layaknya. Harusnya yang dapat fitnah, yang dapat omongan itu mau mencalonkan. Iya. Nah, ya, karena menurutku masyarakat itu sangat amat mencintai dia. Masyarakat biasa ya. Kita tidak usah bicara masyarakat elit. Karena masyarakat elit ini serba salah. Tak dihormati salah, dihormati salah. Masyarakat biasa gitu. Masyarakat biasa pun yang gue rasain dak-dikduk siapalah nanti kelak pengganti Pak Jokowi. Masih akan seperti ini kah pemerintahan tuh kalau misalkan Pak Jokowi udah berhenti gitu. Dan itu bukan sebuah kesalahan, karena kan berasa nyaman, berasa sejuk, berasa adem. Bayi itu kan makhluk Tuhan yang paling polos. Anak kecil itu makhluk Tuhan yang paling polos. Karena kepolosannya jadi dia mengerti hal baik dan buruk dengan cara merasakan. Nah masyarakat biasa tuh polos. Jadi dia tahu ini benar-benar dan tidak. Dan menurutku Indonesia ini lebih banyak masyarakat biasa. Yang polos. Yang polos. Ya senang lah berfoto dengan presiden. Presiden stop kalau ditunggu di pinggir jalan. Kan itu jarang terjadi. Terutama Papua. Oh, Papua itu bangga banget sekarang. Hore, ternyata kita masyarakat Indonesia loh. Gitu. Baru merasa diakui keberadaan. Iya. Nanti banyak juga yang nggak setuju kita ngomong begini. Ya kan nggak apa-apa. Kalau banyak yang mengkritik dan memfitnah dia, nah sekarang kita juga mengakui kan. Masa fitnah rame-rame boleh, kita ngomong bagus tidak boleh. Jangan terlalu serakah lah. Berbagilah. Jadi bagi yang tidak suka dengan Pak Jokowi ya silakan mau ngomong apa kan. Ya berikanlah kami kesempatan dan ruang untuk berbicara tentang kebahagiaan memiliki seorang presiden Pak Jokowi. Jangan nggak adil. Ya wajar aja sih nggak adil. Makanya kan banyak yang berkata bahwa pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang kejam, yang nggak bagus gitu. Sehingga semoga Tuhan menghukum. Kenapa berani ngomong begitu? Karena yang menang itu bukan takdir. Coba kalau yang menang itu takdir, pasti tak berani berdoa begitu.
Jadi sekali lagi kuucapkan, kalau gagal itu takdir, kalau berhasil terus itu diatur. Makanya kalau mau berhasil, ramai-ramailah mengatur. Ya, Biar yang dicalonkan berhasil. intinya untuk jadi presiden itu, untuk mencalonkan diri jadi seorang presiden itu, di samping karena kecerdasan, yang kedua attitude, yang ketiga wibawa kepemimpinan, dan itu adalah gift. Wibawa kepemimpinan itu gift, nggak bisa itu diusahakan biar punya wibawa itu. Nah, salah satunya tuh Pak Jokowi. Kalau dulu Soekarno kan, Pak Harto kan gitu. Habibie kecerdasan. Megawati. Dari semenjak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berdiri kan, kalau nggak salah, sepengenku aku ingat Megawati. Ya. Sampai hari ini. Nah, kalau bukan karena punya jiwa kepemimpinan, nggak mungkin tetap jadi ketua umum. Kemudian Pak SBY, kalau tidak punya jiwa kepemimpinan, wibawa untuk memimpin, karismatik, nggak mungkin juga terpilih jadi presiden. Nah sekarang Jokowi, ya terimalah itu dengan lapang dada. Mbok buka mata tuh, mata hati ya, jangan mata ini. Sama aja kayak kita nonton band. Kalau band ini kalau ditonton biasa aja gitu. Kalau band itu luar biasa. Nah itu yang namanya aura. Daya tarik, wibawa, karismatik. Bisa ya dijelaskan, tapi dirasakan. Bisa dirasakan. Salah satunya band Indonesia ini Peter Pan, Noah. Ariel kan. Saya rasa banyak penyanyi yang lebih bagus dari Ariel. Secara teknik bernyanyi. Tapi kan diakui atau tidak, daya tariknya dalam bernyanyi, wibawanya dalam bernyanyi, sehingga membawa terkenal, dia bisa membawa bandnya terkenal. Iwan Fals, banyak penyanyi balada, bahkan mungkin banyak yang lebih bagus dari dia. Tapi diakui atau tidak, Iwan Fals tidak ditelan zaman. Sampai hari ini masih tetap warawiri di TV. Rhoma Irama, wibawanya sebagai seorang penyanyi dangdut. Nah itu yang mesti kita sadari. Nah Pak Jokowi pun menurutku punya itu. Cuma karena bukan takdir Tuhan, makanya difitnah-fitnah. Itu dia, sayangnya diatur ya. Diatur oleh rezim, oleh sistem, oleh apalah itu. Gitu. Bunda Rita Sugiarto, banyak itu penyanyi-penyanyi dangdut yang muda-muda kan. Tapi kalau kita dengar Rita Sugiarto tetap aja seperti apa kan, bukan soal bagus bernyanyinya, tapi wibawanya, auranya di atas panggung. Elvi Sukaisi, kan? Slang. Menurutku sangat amat banyak penyanyi yang secara teori lebih bagus dari Kakak. Tapi tidak bisa dipungkiri, Kakak tuh kalau di atas panggung, nah itu aura. Nah giliran Pak Jokowi tidak beraura, dianggap karena diatur. Segala macam yang nggak bagus lah tentang Pak Jokowi ini, karena diatur sistem. Kalau bahasa yang lebih keren lagi, ada kekuatan besar di belakangnya.
menurutku justru orang yang memfitnah-fitnah itu justru itu tandanya dia tidak memikirkan masyarakat, rakyat. Sudah jelas rakyat bahagia menurutku. Coba kita survei satu-satu, pasti ada yang tidak suka sama Pak Jokowi, Iya. pasti ada. Cuma kalau mau bertanding kita tanya yang satu-satu, saya rasa banyak yang tunjuk tangan suka sama dia mah. Lebih banyak yang suka. 250 juta rakyat Indonesia, kita sediakan waktu untuk kita datangi satu-satu. Nah, cara mendatanginya rame-rame. Baik Pak Jokowi yang masih memerintah maupun satu yang kedua, semenjak Pak Jokowi jadi presiden tuh kita ini susah jujur. Pak Jokowi itu keren, Pak Jokowi itu wibawa, menyenangkan. Ah, itu pasti dibayar. Kita bisa jujur. Oh, bisa jujur. Susah. Kenapa kalau jujur jadi salah Ya, juga? susah. Pokoknya semenjak Pak Jokowi ini susah jujur. Iya. Susah untuk mengapresiasi. Mm-mm. Anak kecil aja suka Pak Jokowi diatur. Mm-mm. Anak kecil. Pak Jokowi dikelilingi anak kecil. Iya, Diatur. diatur. Sebelumnya di briefing dulu ya Di anak briefing kecil itu. dulu. Hei, nanti kalau ada Pak Jokowi nangis ya. Senang ya, peluk-peluk di briefing. Apa kalau mau pertunjukan tuh gladi resik? Ya, Latihan gladi dulu. resik. Ya susah jujur semenjak Pak Jokowi. Kita nih susah, kita yang suka nih susah jujur. Iya, ada yang takut lah nanti jadi nggak bisa apa. Iya. Karena berpengaruh di pekerjaannya Mm-mm. mungkin ya. Mm-mm. Sebenarnya pengen ngomong gitu, tapi Mm-mm. takut. Takut. Ngomong jelek merdeka. Ngomong Iya, bagus itu- terancam. Kenapa sih lebih banyak orang merdeka ngomongin jelek daripada yang bagus? Ya karena kalau yang bagus itu dibiarkan, nanti yang jelek itu hilang. Namanya juga licik. Mm-mm. Berat. Berat banget. Santai ya. Sambil berpikir. Takutnya nanti kalau buru-buru tuh karena dibayar ngomong. Mm-mm. Takutnya yang biasa ngomongin jelek malah minta kita juga buat ngomongin. Aku pribadi aja ikut heboh ngomongin Pak Jokowi. Ngomongin presiden. Iya, baru inilah Mm-mm. yang heboh. Sebelum-belumnya enggak lah. Mm-mm. Karena menurutku memang tidak biasa Pak Jokowi. Anti mainstream. Gitu. Setahun lagi kepemimpinannya. Bahkan ada di undang-undangnya cukup 2 periode kan. Mm-mm. Tapi heboh lah, tambah heboh di fitnah. Iya, lucu sekali. Yang nyalon nih mana dong gitu. Iya. Belum ada yang nyalon kan. Biasanya kan yang mau nyalon tuh yang dapat berita-berita miring gitu. Ya, bukan yang mau berhenti Iya, kan. udah tau mau berhenti. Sekarang ini kebalik, yang mau berhenti di fitnah-fitnah. Baik naik Yang mau di fitnah, selesai. yang mau turun di fitnah, ya ampun. Mm-mm. Gak ada kerjaan lain, mancing kayak gitu. Iya.